Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah, ya, pertama kita bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan kita berharap semoga di hari kiamat nanti kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah, ya, seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Nah, kemudian dia bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termuat di dalam Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam An-Nawawi. Saya bacakan riwayatnya dari Abu Sa'id, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, ya, yakni ahli ibadah. Nah, kemudian dia mendatanginya dan berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah dia mempunyai kesempatan bertaubat? Nah, rahib menjawab, tidak. Maka ia pun membunuh rahib tersebut sehingga korban pembunuhannya genap menjadi 100. Jadi dia telah membunuh 100 orang, ya, ditambah dengan satu rahib tadi. Karena rahib tadi, ya, mengemukakan jawaban yang tidak sesuai, ya, dengan keinginannya. Dia berharap, ya, ketika dia ingin bertobat kepada Allah, kemudian bertanya kepada seorang ahli ibadah, dan kemudian ahli ibadah itu menjawab dengan jawaban yang menyenangkan hatinya, ya, yang itu bisa mengubah dirinya, yang bisa mendorong, ya, dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alih-alih menjawab yang demikian, ya, rahib tersebut justru menjawab tidak. Akhirnya seorang pembunuh ini pun, ya, mungkin marah begitu, ya, dan akhirnya rahib itu dibunuh. Jadi genap 100 orang, ya, telah dibunuh oleh orang yang ingin bertobat ini. Nah, kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim. Nah, dia berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 100 jiwa. Apakah dia mempunyai kesempatan bertobat? Orang alim tersebut menjawab, iya. Dan memangnya siapa yang dapat menghalangi antara dia dengan taubat? Maka pergilah kamu ke tempat yang begini dan begini, karena sesungguhnya penduduknya beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu bersama mereka. Dan kamu jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu negeri yang penuh dengan kejahatan. Nah, orang itu pun lalu berangkat. Hingga ketika ia telah mencapai setengah perjalanan, datanglah kepadanya kematian. Ya, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih mengenainya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertobat dan menghadap sepenuh hati kepada Allah. Malaikat azab berkata, dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Nah, kemudian datanglah malaikat lain dalam rupa seorang manusia. Maka mereka mengangkatnya sebagai penengah, yakni hakim, ya. Maka dia berkata,
ukurlah jarak antara dua negeri itu. Ke negeri mana ia lebih dekat, maka ia menjadi penduduknya. Nah, lalu mereka pun mengukurnya dan mendapatkan orang itu lebih dekat ke negeri yang akan dituju. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Nah, ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, di kisah ini ya, jadi orang yang ingin bertobat itu ketika dia bertanya kepada seorang alim ya, setelah bertanya kepada rahib yang dibunuhnya di awal tadi, dia bertanya kepada seorang alim bahwa dia sudah membunuh 100 orang, apakah dia punya kesempatan ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang alim ini menjawab, iya, tentu saja tidak ada yang menghalangi tobat tersebut. Nah, kemudian dia diperintahkan untuk berangkat ke satu negeri, yang di negeri itu ya penduduknya orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir berkata lain ya, ketika dia sedang melakukan perjalanan untuk sampai ke negeri tersebut. Nah, di pertengahan perjalanan ya ajal ya datang menjemputnya. Akhirnya dia pun meninggal dunia ya di dalam perjalanan itu. Nah, kemudian ada dua malaikat ya yang berselisih tentang hal itu ya. Tentang apakah dia ini orang yang mendapatkan rahmat Allah ya, rahmat dan keampunan Allah, atau sebaliknya. Nah, untuk memastikan itu ya ada yang menjadi penengahnya ya, yang mengatakan, nah ini seorang malaikat juga yang di dalam riwayat ini disebutkan menyerupai sebagai seorang manusia ya. Jadi dia menyuruh dua malaikat ini ya, malaikat rahmat dan malaikat azab ini untuk mengukur jarak antara dua negeri tersebut. Nah, ke negeri mana yang lebih dekat, maka orang yang meninggal dunia tadi akan menjadi penduduknya. Nah, setelah diukur, nah ternyata orang ini dia lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Nah, itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha ya dengan apa yang telah dilakukan orang tersebut. Ya, meskipun dia telah membunuh 100 jiwa manusia. Nah, kita tahu bahwa membunuh orang itu adalah termasuk salah satu dosa besar ya. Tapi karena niat kesungguhan niatnya ya untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia ingin berhijrah. Nah, kemudian di dalam perjalanan meninggal dunia, Allah pun ya meridhoinya, kemudian mencurahkan rahmat dan keampunan untuknya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini ya paling tidak ada dua pelajaran yang bisa kita petik di sini. Nah, yang pertama bahwa yang berhak gitu ya, yang berhak mengampuni atau menerima taubat seorang manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia siapapun dia, sekalipun mengaku orang alim ya, ahli ibadah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk memberikan vonis ya atau ketetapan tertentu kepada manusia ya, apalagi berkaitan dengan hal dosa gitu ya, pahala dan selain sebagainya, surga atau neraka dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ahli agama atau ahli ibadah gitu ya, alim ulama, adalah mendorong manusia ya, menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun dia ya tentu menyeru ke jalan Allah di sini ya dengan dengan metode ataupun cara-cara yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dijelaskan ya dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya menyuruh orang ke jalan Allah itu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, ya dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdialog begitu ya, maka berdialoglah dengan cara yang baik. Nah, itulah metode ya, menyeru orang ke jalan kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, metode-metode itu harus kita terapkan ya di dalam kita mengajak orang dalam kebaikan, mengajak orang
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya orang yang kita seru ya, dia benar-benar tersentuh hatinya, ya benar-benar sadar dan punya keinginan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan justru menggunakan cara-cara yang sebaliknya. Ya, apalagi ketika orang datang ingin bertobat begitu ya. Kemudian kita memberikan jawaban yang justru menyakiti hatinya, ya. Bisa jadi jawaban itu ya membuat dia putus asa untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam memberikan fatwa ataupun nasihat ataupun menyeru orang ya, ini perlu kehati-hatian, nah, terutama oleh kalangan ahli agama ini ya, kalangan ahli agama ya, ustadz atau lain sebagainya. Jadi perlu berhati-hati, jangan sampai ya ucapan-ucapan kita, seruan-seruan kita ya justru membuat jamaah itu atau objek dakwah itu semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dakwah itu adalah menyeru orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya hati objek dakwah kita itu tersentuh, maka terapkanlah ya cara-cara ataupun metode-metode yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti tadi ya, menyeru orang dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik, dan berdialog dengan cara yang baik. Nah, jadi kata-kata pun harus harus diperhatikan ya. Jangan sampai kata-kata kasar yang keluar ya, atau kata-kata yang justru mencemooh atau merendahkan ya objek dakwah kita. Nah, ini perlu kita hindari. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ya sebesar apapun dosa kita, ya sebanyak apapun dosa kita, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya ya. Dia maha penerima taubat ya. Jadi kalau hambanya datang dengan kesungguhan ingin bertobat kepadanya, maka pintu tobat ya, pintu ampunan Allah itu akan senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya. Ya, bahkan sampai sebelum kiamat pun pintu tobat itu masih terbuka ya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa ya. Jangan khawatir bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun. Ya, maka jangan sungkan-sungkan begitu ya. Ya, jangan takut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara pelajaran-pelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ya. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.